Baik, kita lanjutkan ke Bapak Sofyan Adi, NSS, SSI, MPD, dosen Universitas ASA Indonesia Jakarta. Selamat sore Bapak Sofyan, apakah sudah bergabung? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak Evi Rizky Wardani. Baik, Suara terima saya kasih cukupkah Bapak. jelas di situ, Mbak Evi? Terdengar jelas Bapak. Oke, Baik, baik nanti Bapak kalau untuk waktu lebih dari... presentasi materi. Oke, kalau 10 Oke. menit lebih mohon diingatkan ya, Mbak ya. Takutnya kebablasan gitu. Baik Bapak, Oke, kepada Bapak Sofyan waktu dan tempat dipersilahkan. baik. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya, Mbak Evi ya? Sudah Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan modal, tapi mental. Kenapa saya tulis begitu? Karena anak-anak zaman sekarang itu sudah alamiahnya itu bermain dengan teknologi sudah, udah katam kali ya. Nah, yang perlu dikuatkan adalah di sini tentang mentalnya. Sebentar, kamera saya, oh mati ya. Nggak. Tentang mentalnya, mentalnya yang bagaimana? Mental yang tangguh pastinya. Tadi sudah sempat disinggung tentang resilient, berani mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah mentalnya. Ketika teman-teman sudah mampu bermain dengan itu, modal yang lainnya bisa berlanjut. Dengan saya Sofyan Adi Nur Setia Soleh, saya dosen dari ASA Indonesia dan akan di sub judul saya adalah tiga jebakan pikiran yang bikin bisnis kita menjadi stuck. Apa aja itu? Yuk, satu-satu kita bedah yuk. Yang pertama itu oh sorry, ada badai informasi yang sangat masif masuk ke dalam negara kita. Kedua, AI menggantikan kerja kita dan mental startup. Sebenarnya ketiga materi ini yang saya sampaikan ini sudah dibahas oleh para dosen sebelumnya, tapi saya akan mengupasnya dengan sisi yang berbeda mungkin ya. Nah, next, badai informasi dan fokusnya terpecah begitu. Di sini juga saya bagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, terlalu banyak sumber, informasinya overload nih. Nah, mereka dapat informasi itu dari mana sih? Dari gawainya mereka, dari perangkatnya, pirantinya mereka, dengan jarinya dia bisa mencari informasi apapun di situ. Di internet, informasi tentang, karena kita di sini adalah digital planner, bagaimana saya menjadi sukses. Karena kita menjadi seorang wirausaha pastinya ingin menjadi sukses kan ya. Dan di situ dia akan mencari beberapa ide-ide bisnis yang sedang viral katakanlah. Nah, dari informasi yang jumlahnya tak terbatas itu, mereka bisa biasanya di informasi tersebut ada beberapa eh, e-book gratis dibagikan, ada kursus gratis dibagikan, ada webinar gratis seperti yang kita lakukan sekarang dan ini alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya. Nah, karena saking banyaknya informasi yang tersedia itu, kadang teman-teman ini yang masih-masih muda ini mengalami paralysis by analyze. Itu kelumpuhan dalam menganalisis. Karena informasi-informasi yang didapatkan ini mereka belajar, belajar dan belajar akhirnya hanya merencanakan. Ada informasi lagi, mereka belajar, merencanakan lagi. Tapi nggak jalan-jalan. Nah itu. Karena saking banyaknya sumber informasi tersebut. Selanjutnya ada terlalu banyak kompetitor. Tadi sudah disebut sebelumnya dosen sebelumnya, karena dunia digital ini menghilangkan batas geografis ya. Sudah tidak terlihat. Jadi kompetitor kita itu tidak hanya dengan tetangga sebelah, tidak hanya dengan toko sebelah, tetapi dengan seller seluruh dunia. Nah, bagaimana uh, teman-teman ini yang sudah memulainya ini uh, agar tetap struggle gitu ya. Nah, kompetisi ini sering membuat kadang calon entrepreneur ini merasa idenya sudah tidak original karena sudah keduluan. Karena dia telat, aduh harusnya kan dari kemarin saya bikin ide ini ya, harus saya eksekusi ya. Ternyata aduh karena saking banyak kompetitor tadi. Yang selanjutnya adalah mudah terdistraksi, mudah terganggu karena platform ini, karena dunia digital ini sering sekali berubah ya dari kita yang kemarin dunia VUCA sekarang menjadi tuna.
VUCA yang diperkenalkan oleh militer Amerika akhirnya diadopsi di bagian manajemen, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Kita kan sering kemarin kalau tidak salah platform yang sekarang yang baru banget adalah kalau tidak salah Threads ya. Mohon maaf nanti dikoreksi kalau salah. Dan Threads ini sebelum Threads itu ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini berubah dengan cepat. Nah, para entrepreneur ini mencoba mengikuti tren. Habis ini ke sini, habis ini ke sini. Nah, karena tidak fokus, akhirnya dia buyar gitu. Lalu saya berikan solusinya di sini. Sebentar. Solusinya ada rumusnya satu dan tiga, yaitu apa aja? Satu, yang pertama, fokus pada ceruk atau spesialisasinya teman-teman, ekspertisnya teman-teman itu di mana, bisnisnya apa, coba cari yang lebih lebih otentik nih. Teman-teman lebih fokus di mana, passionnya di mana, itu yang digali. Karena ketika teman-teman sudah berbeda, enak banget tuh ketika teman-teman mau nge-branding dirinya, mau nge-branding bisnisnya. Ketika orang lain mencari, oh ini beda nih bisnisnya dari yang lain. Nah, itu akan sangat mudah. Dan selanjutnya, eh fokus pada tiga skill utama, ada hard skill dan soft skill. Saya membaginya menjadi tiga. Pertama adalah public speaking, editing video, dan copywriting. Ini sudah nomor dua dan nomor tiga ini sudah sangat mudah sekali. Editing video kita bisa memakai CapCut dan lain sebagainya. Copywriting sudah ada AI dan lain sebagainya. Lalu yang tak kalah penting adalah public speaking. Bagaimana kita menyampaikan ketika kita berjumpa dengan klien atau orang yang baru kita kenal, bagaimana kita menyampaikan ide kita agar bisa diterima oleh si klien tersebut. Ini sangat penting sekali tentang public speaking. Dan selanjutnya, jebakan yang kedua adalah AI menggantikan kerja kita. Ini yang sudah sempat dibahas oleh eh, pemateri-pemateri selanjutnya. Sebelumnya, mohon maaf. Apakah betul AI itu menggantikan pekerjaan kita? Dan ini ketakutan, kekhawatiran oleh anak-anak muda. Ya tidak semuanya sih, cuman beberapa saya mendapati teman-teman itu, ngapain sih saya belajar editing video? Mengapa sih saya belajar desain? Mengapa sih saya belajar copywriting dan lain sebagainya? Kan sudah ada AI. Iya, betul. Dan ini akhirnya membuat kekhawatiran mereka bahwa saya, aduh nanti pekerjaan saya diambil alih oleh AI dong. Tapi yang tidak kalah penting dari itu, teknologi bisa membuat kita cepat untuk bekerja, namun jangan lupa, teknologi itu tidak ada yang namanya sentuhan-sentuhan dari manusia. Apa saja itu? Ada kreativitas, mesin tidak punya. Lalu ada human touch, sentuhan personal dari manusianya. Lalu ada empati, tadi sudah sempat disinggung, dan ada value. Mesin ini nggak bisa. Tadi yang katanya di apa di Jepang tadi kata ibu-ibu dari Ibu Leleng tadi Ibu Mas Yogi Swara ya kalau tidak salah mohon izin bahwasanya di resepsionis ada dinosaurus. Wah, luar biasa itu. Dan ternyata dinosaurus itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang uh, lebih dalam. Nah, itulah contohnya ketika empatinya tidak ada dalam si AI tersebut. Dan selanjutnya kita ke solusinya. Saya berikan solusinya ada dua, yaitu memahami konsep konsep industri di mana manusia itu bekerja bersama dengan mesin, ya, bekerja sama dengan mesin, bukan diganti. Nggak usah khawatir, kita tuh bekerja sama dengan mesin. AI itu bisa secerdas itu karena datanya itu dimasukkan oleh manusia sendiri. Nah, ketika kita berbicara dengan mesin, kita harus menggerakkannya. Lalu ada jadikan AI itu asisten super cepat. Oh, kurang 2 menit lagi ya. Oke, saya ngebut deh. Yang ketiga mental startup ada baper, burnout, dan insecure. Di sini hmm,
karena teman-teman sekarang adalah generasinya stroberi, ketika digencet dia bisa membusuk juga. Langsung saja di sini mental rentan burnout ya tadi ya, baper dan lain sebagainya karena kelelahan fisik dari baper akhirnya mempengaruhi dari si fisiknya tersebut, emosionalnya dan akhirnya mental tersebut menjadikan mereka stres berkepanjangan terkait dengan pekerjaannya atau interaksi sosialnya dengan orang lain. Nah, ada insecure, mereka membandingkan dirinya, merasa tidak pantas. Kalau di psikologi itu ada namanya impostor syndrome kalau tidak salah ya. Membandingkan diri, merasa tidak berharga pokoknya dirinya. Pokoknya, aduh, saya melakukan itu, kan saya nggak bisa, saya kan tidak berharga di mata orang lain. Jadi mereka merasakan sindrom-sindrom itu dan merasakan ya tadi itu membandingkan dirinya dengan orang lain bahwa dirinya itu tidak berharga sama sekali. Ah, solusinya adalah udah deh, langsung aja ketika akun-akun yang membuat kalian ketika melihat kesuksesan orang lain, pencapaian-pencapaian orang lain itu menjadi teman-teman merasa bad mood, nggak enak diri. Langsung cut off, otomatis unfollow. Lalu fokus pada progres dalam dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Fokus dalam progres dirinya sendiri. Karena bambu itu 5 tahun itu dia prosesnya ke dalam, memperkuat akarnya. Setelah 5 tahun, 6 minggu setelahnya, tumbuhlah eh, ranting-ranting dan lain sebagainya itu dengan cepat. Lalu kenali kapan teman-teman itu harus istirahat, jangan melulu main HP. HP sangat sangat mudah banget untuk diakses ya. Jangan melulu main HP. Kasihan dirinya, kasihan badannya, kasihan pikirannya. Next, yang terakhir untuk teman-teman yang akan mau mencoba bisnis atau yang sudah berjalan bisnisnya dan melakukan perkembangan selanjutnya, jika kamu mencobanya itu kesempatannya ada dua, menang atau kalah. Jika Anda tidak mencobanya, pasti sudah dipastikan Anda itu akan kalah. Jadi, ambil saja kesempatan untuk mencobanya. Yang terakhir, teman-teman, suksesan ala Peter F. Drucker. Sukses itu bukan dari ide besar, tapi dari eksekusi yang konsisten. Jangan nunggu ide sempurna, tapi gerak aja dulu, guys. Dari langkah kecil akan menjadi besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan